pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. 5 asas dalam Pancasila dijabarkan menjadi 36 butir pengamalan sebagai pedoman praktis bagi pelaksanaan Pancasila. Butir-butir Pancasila ditetapkan dalam Ketetapan MPR nomor 2/MPR/1978 tentang Eka Prasetya Pancasila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ialah percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Hormat menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. 3. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. 4. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaannya kepada orang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berisi 1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. 2. Saling mencintai sesama manusia. 3. Mengembangkan sikap tenggang rasa. 4. Tidak semena-mena terhadap orang lain. 5. Kemanusiaan. 6. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 7. Berani membela kebenaran dan keadilan. 8. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Karena itu, kembangkanlah sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, yang berisi 1. Menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa serta negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. 2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 3. Cinta tanah air dan bangsa. 4. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. 5. Memajukan pergaulan dan persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan. 5. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah. 6. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 7. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Untuk sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berisi 1. Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. 2. Bersikap adil. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak-hak orang lain. 5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. 6. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. 7. Tidak bersifat boros. 8. Tidak bergaya hidup mewah. 9. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. 10. Suka bekerja keras. Dan 11. Menghargai hasil karya orang lain. 12. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial. Berikut contoh video dalam kehidupan keseharian. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Sebab itu, kita harus mengetahui arti dan makna dari setiap sila Pancasila. Misalnya saja, arti dan makna sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya adalah ketuhanan jadi hal yang paling penting di Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila juga harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pernyataan Pancasila sebagai dasar negara tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa dalam sila pertama berarti kita sebagai bangsa Indonesia harus mengakui adanya Tuhan yang menciptakan semesta beserta isinya. Penerapan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah mempercayai adanya Tuhan.
mempercayai adanya Tuhan, maka kita akan berhati-hati dalam menjalani kehidupan berbangsa dan negara. Di dalam Islam dianjurkan untuk sholat, membaca Al-Quran, dan juga bersedekah. Itu termasuk salah satu contoh sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Cara paling mudah untuk menerapkan sila pertama dalam kehidupan hari yaitu toleransi. Adanya toleransi, maka kita akan saling menghormati dan saling menghormati antar agama. Toleransi antar pemeluk agama, penerapannya dalam sehari-hari adalah tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah menurut ajaran agamanya. Juga saling menghormati kebebasan menjalankan ibadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya merupakan pengamalan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Helgo, duit ditinggali tidak aja oleh bapak? Berapa ditinggali duit? Tidak tahu berapa. Berapa ratus ewang ditinggali bapak? 1 juta ini. Ambil aja lo. Jangan tak habis sehari ya. 500 sewang bu. Mana minta dia? 600. Baik, makasih.